karirnya dagang, bisnis, ya kita harusnya nontonnya bisnis, ya, motivasi bagaimana dagangan laku, bagaimana cara kita menawarkan barang ke pelanggan, bagaimana kita bisa akrab dengan seseorang tanpa harus berhari-hari, itu bagaimana cara ngomongnya, bagaimana, itu dipelajari, ada di YouTube, Anda bisa buka, ya, motivasi dagang, motivasi hidup, jenengan buka semuanya. Itu sebagai pembelajaran bagaimana kita berdagang dengan baik. Nah, kalau Anda itu pengennya dagang laris, pengennya usaha lancar, tetapi Anda tontonannya drama, sinetron, ya ora masuk, ya, ora masuk, terus gak jalur. Nah, dagangan Anda malah seperti drama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koman ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sini saya mau membahas tentang pertanyaan teman-teman yang, Mas, saya itu mau ternak, tetapi nggak ada modal ataupun modalnya sedikit. Ini caranya bagaimana? Nah, mungkin nasib Anda tidak jauh beda dengan saya dulu ketika mengawali ternakan itu. Ya, sekali lagi jangan membandingkan nasib. Itu nanti kurang menambah syukur kita, ya, mengurangi rasa syukur kita. Oh, Mas Han bisa ternak karena dia perangkat desa. Oh, itu bisa ternak karena dimodalin orang tua. Mental-mental seperti ini dihilangkan, ya. Anda ditakdirkan itu menjadi pendekar. Sekali lagi, Anda ditakdirkan itu menjadi pendekar. Dalam arti apa? Anda bisa lahir ke dunia ini adalah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi jangan kekuatan ini Anda rendahkan sendiri, ya. Anda harus percaya diri dalam suatu usaha. Nah, caranya bagaimana? Kalau saya sendiri dulu itu melantik, teman. Jadi saya kerjasama, kolaborasi dengan peternak-peternak. Bagaimana kita bisa saling mengisi, karena banyak peternak itu yang tidak bisa jualan. Nah, disinilah tugas Anda masuk dalam lini itu, ambil kesempatan itu. Ya, lu Mas, nggak ada modal untuk ke sana. Anda itu bisa jualan tanpa modal kalau punya Anda punya karakter yang bagus. Anda punya keakraban yang luar biasa dengan peternak itu. Tanpa itu semua ya nggak mungkin akan terjadi, ya. Karena seorang peternak itu mau melepaskan burungnya itu untuk dijual, itu pun biasanya juga pakai perhitungan juga. Apalagi Anda jauh tempatnya. Nah, Mas, banyak sekali peternak itu yang sudah tertipu dalam online, nggak dibayar. Kalau Anda ngomong seperti itu, banyak juga pembeli itu yang ketipu oleh penjualan itu. Sama saja sebenarnya dalam dunia online itu, tugas kita ya berusaha sebaik mungkin saja. Masalah ada yang menipu itu urusan mereka, nggak usah kita urusin. Marahin mumet, ya, urusannya dewi, oke, ngurusin urusannya wong. Nah, ketika kita kolaborasi dengan peternak itu intinya seperti ini, teman. Ya, saya punya gambaran sedikit tentang pengalaman saya. Kalau Anda mau mempraktekkan silahkan, enggak ya enggak apa-apa, ya. Sekali lagi yang nggak suka nggak usah nonton, ya. Ya nggak suka dengan saya, nggak usah nonton video saya, nanti malah menambah kebencian Anda terhadap saya, menambah dosa saja. Caranya gini, teman. Kita kolaborasi, main ke peternak tersebut, ya. Ngomong saja terus terang, kita foto-foto burungnya, ya. Jangan Anda menyuruh peternaknya untuk memoto. Itu namanya kurang ajar juga, ya. Anda sebagai seorang yang punya kemauan besar, ya. Jadi dalam sebuah usaha itu ada dua versi. Satu modal besar, satu kemauan besar. Kalau Anda punya dua-duanya ini, Anda luar biasa dalam sebuah pergerakan. Tapi rata-rata orang itu satu-satu. Kalau nggak modal besar ya kemauan besar. Kalau salah satu ini tidak Anda pegang, nggak usah usaha. Jelas Anda akan menyesal. Jelas Anda akan berhenti di tengah jalan. Nah, ketika Anda punya kemauan besar, nah Anda mainlah ke peternak-peternak itu. Ngomong terus terang ke peternak tersebut, Mas, saya ini tidak punya modal untuk dagang. Saya ini tidak punya uang. Tapi saya mau jualan perkutut. Boleh nggak? Saya bantu jualin perkutut Anda. Nah, ini percakapan ini bisa Anda lontarkan ketika Anda sudah
akrab betul dengan peternak tersebut. Ya, intinya Anda bisa mengambil hati peternak tersebut. Nah, caranya mengambil hati peternak itu bagaimana? Nah, orang itu rata-rata kalau ketemu orang itu cerita kemampuan mereka. Nah, sebenarnya kemampuan kita itu akan terlihat ketika kita itu memberi manfaat kepada orang lain. Contohnya seperti ini. Ketika Anda main ke peternakan tempat saya misalnya, nah, Anda yang ngobrol santai, guyon, awis seneng guyon soalnya. Ngobrol santai, setelah itu beri masukan, Mas kandangi kok seperti ini. Apa ini nggak kurang panas? Apa ini sirkulasinya cukup? Nah, obrolan-obrolan seperti ini teman, ini akan menjadi respect yang sangat bagus ya antara Anda dan peternak. Ketika Anda main ke peternak itu jangan ngomongin proposal dulu, tapi kita ngomongin kenyamanan, ya, kebagusan dalam peternak, lingkungan dan lain-lain. Nah, ini akan jadi modal awal Anda ketika Anda memulai kolaborasi tadi, ya. Semua itu ada step by step. Jadi jangan harap Anda itu main ke peternak satu, foto selesai, pulang dan akan jadi mitra, nggak bisa, ya. Saya pun dulu begitu, ya. Jadi jangan Anda anggap saya itu mudah berjalan. Anda jadi saya belum tentu bisa. Walaupun saya sendiri jadi Anda juga belum bisa. Gitu. Nah, jadi intinya apa? Semua kita syukuri. Ya, kalau mau usaha ya itu tadi. Modalnya cuma dua. Kemauan yang besar dengan diiringi tindakan yang luar biasa, ataupun modal yang besar. Meskipun modal besar ini nggak punya kemauan, dia akan bisa mengembangkan itu kalau dia punya skill. Dalam arti waralaba dan lain-lain bisa. Tapi sekali lagi kita membahas kemampuan kita dalam modal yang kecil. Itu salah satu caranya itu. Nah, seorang peternak pun yang baik, intinya Anda harus main ke peternak yang memang membangun, jangan peternak yang asal peternak. Kalau peternak itu bagus, biasanya pun akan memberi masukan-masukan yang banyak juga. Sistem dagangnya bagaimana, nanti kalau ada pertanyaan A ini jawabnya bagaimana, pertanyaan B ini jawabnya bagaimana. Ini akan disetting oleh si peternak, dan kita sebagai orang yang baru datang mengikuti apa yang diinstruksikan dan memberi masukan semampu kita, ya. Jadi sebenarnya nggak ada orang itu usaha, Mas, alasan saya nggak punya modal, saya nggak ini. Intinya Anda sebuah usaha itu kalau Anda nggak bisa berarti Anda malas. Itu saja sebenarnya. Malas, gengsi, ya, itu banyak kan itu. Orang itu mentalnya rata-rata mental pekerja. Pokoknya kerja dibayar selesai. Kerja dibayar selesai. Sekali lagi, saya ngomong seperti ini itu apa? Ya, inilah cara saya dulu membangun peternakan saya. Ya, inilah cara saya mulai berkembang dari awal. Tidak ada yang mudah, ya, tidak ada yang mudah. Kita dulu nggak bisa jalan, belajar jalan ya sangat sulit. Jatuh bangun, bures kabeh, ya. Bahkan masa kecil saya itu sekali kesandung kaki jempol yang kanan, itu kaki jempol itu kayak teraniaya. Sandung terus sampai berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh. Nah, disinilah jadi pelajaran kita, ya. Semua yang terjadi itu bisa jadi tolak ukur pelajaran kita untuk kedepannya bagaimana. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan ini adalah sebagai tanda untuk kita terus berpikir dan berpikir, ya. Orang semiskin apapun kalau masih mau berpikir, mau bertindak, itu insya Allah bakal jadi orang yang sukses. Tapi sekaya apapun kalau Anda malas nggak mau berpikir ya selesai, ya. Semua ada takarannya, ya. Intinya kita harus apa? Selama kita memulai pelajaran itu, dalam arti yang saya katakan kolaborasi dengan peternak tadi, kita ya harus terus belajar, ya. Kita itu kalau mau dagang, ini kan dagang, kita ranahnya kan dagang, ya. Karena apa? Ini sistemnya online, usaha kita dagang. Nah, yang jadi tontonan kita tiap hari itu apa? Kalau kita sistemnya dagang, bisnis,
ya kita harusnya nontonnya bisnis, ya, motivasi bagaimana dagangan laku, bagaimana cara kita menawarkan barang ke pelanggan, bagaimana kita bisa akrab dengan seseorang tanpa harus berhari-hari, itu bagaimana cara ngomongnya, bagaimana, ini dipelajari, ada di YouTube, Anda bisa buka, ya, motivasi dagang, motivasi hidup, jenengan buka semuanya. Itu sebagai pembelajaran bagaimana kita berdagang dengan baik. Nah, kalau Anda itu pengennya dagang laris, pengennya usaha lancar, tetapi Anda tontonannya drama, sinetron, ya ora masuk, ya ora masuk, terus gak jalur. Dagangan Anda malah seperti drama nanti. Ya, jadi ketika Anda memulai bisnis apa, ya tontonan Anda, pelajaran Anda setiap hari ya harus itu. Bagaimana dagangan Anda laris, bagaimana Anda bisa berjualan dengan baik, bagaimana Anda membangun karakter Anda sebagai penjual itu bisa terus-terusan laku, itu harus Anda pelajari. Nah, kalau Anda sistem dagang nggak mau belajar dagang, nontonnya sinetron, bawa lampi soal. Ya, teman, itu motivasi dari saya. Ketika tidak punya modal atau modal sedikit, itu langkah apa yang harus kita ambil. Itu yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Salam butut, sopai patut.